Setiap hari, kita bangun pagi demi pekerjaan, pulang malam dengan tubuh lelah, kepala pusing, dan kadang tak sempat bercengkerama dengan keluarga. Kita bekerja keras, bahkan sangat keras. Tapi anehnya, kondisi finansial tidak banyak berubah. Gaji naik sedikit, tapi harga kebutuhan naik lebih cepat. Kita merasa seperti sedang berlari di atas treadmill bergerak, tapi tidak maju. Sementara itu, kita melihat orang-orang yang tidak tampak terlalu sibuk, tapi hidupnya stabil. Mereka bisa liburan tanpa stres, punya rumah, bahkan menabung untuk masa depan. Wajar kalau muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau mereka tidak sedang mengejar hal yang sama dengan kita? Dan inilah yang sering luput dari perhatian. Mereka tidak sedang mengejar uang. Mereka mengejar sesuatu yang lebih penting dari uang itu sendiri. Orang kebanyakan akan bekerja keras demi gaji. Gaji itu ditunggu, diterima, lalu segera habis untuk kebutuhan. Begitu terus siklusnya. Namun orang kaya justru berpikir sebaliknya. Mereka menganggap gaji atau penghasilan bukanlah tujuan, tapi hanya efek samping dari sesuatu yang lebih besar. Sistem penghasil uang. Mereka tidak fokus mencari uang secara langsung, tapi membangun atau memiliki sesuatu yang bisa menghasilkan uang secara otomatis dan berkelanjutan, entah itu bisnis, properti, saham, atau bahkan konten digital. Uang datang sebagai hasil dari sistem itu berjalan, bukan karena mereka hadir secara fisik setiap hari. Mereka memindahkan fokus dari berapa yang saya dapat bulan ini menjadi bagaimana saya bisa menciptakan jalur uang yang bekerja meski saya tidak hadir. Itulah mengapa orang kaya bisa punya waktu dan tenang, karena sistem yang mereka bangun tetap bekerja di balik layar. Bayangkan dua orang, satu tukang bakso yang keliling setiap hari, satu lagi pemilik franchise bakso yang punya 5 cabang. Tukang bakso bisa menghasilkan uang, tapi hanya jika ia berjualan langsung. Kalau dia sakit, penghasilannya berhenti. Sebaliknya, pemilik franchise tetap mendapatkan bagian dari setiap mangkok yang terjual di cabang-cabangnya, tanpa harus ada di sana. Bedanya, sistem. Bukan soal siapa yang lebih rajin, tapi siapa yang membangun sistem yang bisa berjalan tanpa dirinya. Ini bukan hanya soal kaya atau tidak, tapi soal logika. Siapapun yang hanya menukar waktu dengan uang akan kalah oleh orang yang menukar ide menjadi sistem. Orang kaya tidak lebih rajin, mereka hanya lebih terstruktur dalam membangun jalur penghasilan. Uang tampak seperti sesuatu yang harus dikejar karena bisa membeli segalanya. Tapi kenyataannya, uang adalah benda yang paling mudah menyusut nilainya. Inflasi setiap tahun memakan daya beli kita secara diam-diam. 10 juta hari ini tidak akan sama nilainya 5 tahun lagi. Itulah sebabnya, orang kaya tidak memusatkan hidup mereka untuk mengejar uang, melainkan fokus pada apa yang mampu menghasilkan uang secara terus-menerus dan yang nilainya bisa bertumbuh. Mereka lebih memilih aset daripada tabungan, sistem daripada simpanan, cash flow daripada saldo besar. Karena mereka paham, mengejar uang langsung adalah permainan jangka pendek. Sementara membangun aset dan sistem adalah strategi jangka panjang yang menghasilkan uang berulang kali, bahkan saat mereka tidak bekerja. Dan inilah bedanya orang yang bekerja demi uang dengan orang yang membuat uang bekerja untuknya. Aset adalah kata kunci yang tidak pernah lepas dari pola pikir orang kaya. Bagi mereka, uang yang disimpan hanya diam, tapi aset adalah uang yang bekerja. Mereka membelanjakan uang bukan untuk hal yang memuaskan emosi sesaat, tapi untuk sesuatu yang nilainya bisa tumbuh. Aset bisa berbentuk saham, properti, bisnis, atau bahkan hak cipta karya digital. Ketika orang biasa membeli motor baru karena diskon, orang kaya membeli tanah yang tampak tak berguna, karena tahu 5 tahun lagi nilainya bisa naik 2 kali lipat. Ketika orang lain menyimpan uang tunai sebagai pegangan, mereka lebih memilih menaruh uangnya ke instrumen yang bisa memberi imbal hasil, bukan hanya karena ingin kaya, tapi karena mereka tahu aset adalah satu-satunya cara agar uang tidak berhenti bekerja. Mereka tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka membangun kebiasaan memiliki, mengelola, dan menumbuhkan aset sejak dini. Karena bagi mereka, aset adalah pasukan uang yang bisa dikirim bekerja, tanpa harus diawasi setiap saat. Selain aset,
hal lain yang menjadi perhatian utama orang kaya adalah arus kas. Bukan hanya berapa besar uang yang masuk, tapi bagaimana uang itu mengalir. Mereka tidak sekadar melihat nominal gaji atau pendapatan, tapi mengatur dengan detail alur masuk dan keluar uang, memastikan setiap rupiah yang pergi membawa manfaat. Mereka membedakan pengeluaran produktif dan konsumtif dengan sangat ketat. Bahkan ketika berbelanja, mereka tidak hanya bertanya, bisa bayar atau tidak, tapi apakah ini mengurangi kekuatan cash flow saya ke depan? Prinsip ini membuat mereka mampu bertahan dalam tekanan ekonomi, karena mereka tidak hidup dari penghasilan bulan ini saja, tapi dari cash flow yang telah mereka rancang agar tetap positif dalam jangka panjang. Itulah mengapa banyak orang kaya yang tetap rendah hati dalam gaya hidupnya. Bukan karena pelit, tapi karena mereka tahu pengeluaran yang sembrono hari ini bisa membunuh aliran cash flow di masa depan. Orang kaya tidak berpikir seperti pedagang biasa yang hanya menjual barang untuk mendapatkan untung. Mereka berpikir sebagai pencipta nilai. Apa yang bisa mereka berikan pada dunia yang akan membuat orang rela membayar? Mereka tahu uang hanyalah refleksi dari seberapa besar nilai yang bisa mereka hasilkan dan distribusikan. Itulah sebabnya mereka terus memperbaiki produk, layanan, bahkan diri mereka sendiri. Mereka bukan hanya menjual barang, tapi menjual solusi. Mereka bukan hanya mencari pembeli, tapi membangun kepercayaan. Bahkan saat mereka membangun usaha, fokusnya bukan pada berapa keuntungan per bulan, tapi pada seberapa besar dampak dan kebutuhan yang bisa dipenuhi usaha ini di masa depan. Dengan begitu, mereka tidak tergantung pada promosi jangka pendek, karena nilai yang mereka berikan akan menjaga bisnis tetap berjalan dan tumbuh. Uang hanyalah hasil dari permainan nilai ini. Bagi mereka, nilai mendatangkan kepercayaan, dan kepercayaan menghasilkan uang. Sayangnya, pola pikir seperti ini jarang tumbuh dalam masyarakat biasa, karena sejak kecil kita tidak pernah diajarkan tentang aset, cash flow, atau nilai. Sistem pendidikan kita masih berfokus pada mencetak pekerja yang patuh, bukan pemikir yang mandiri. Kita diajari untuk mencari pekerjaan yang aman, bukan menciptakan sistem yang menghasilkan. Bahkan dalam keluarga, obrolan soal uang sering dianggap tabu atau sensitif. Tidak heran jika banyak orang dewasa akhirnya tumbuh dengan logika tunggal. Kerja sama dengan uang. Semakin keras kerja, semakin banyak uang. Pola pikir ini membuat banyak orang terjebak dalam siklus kerja untuk bayar tagihan, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah ini semua bisa diubah? Maka saat mereka mendengar konsep seperti aset, arus kas, atau nilai, semuanya terasa seperti teori atau mimpi, bukan sesuatu yang bisa dimiliki. Padahal, justru disitulah letak jebakan sistem, membuat kita merasa bahwa uang hanya bisa datang lewat keringat, bukan lewat strategi. Di luar pendidikan, realitas sosial juga memperkuat kegagalan ini. Banyak orang yang bangga dengan penderitaannya sendiri. Mereka merasa bekerja 2 shift, tidak tidur, dan tidak libur adalah bukti pengorbanan dan keberhasilan. Padahal, kerja keras tanpa arah hanyalah bentuk pengulangan. Seringkali orang yang hidup sederhana tapi terstruktur justru dianggap pelit atau aneh. Orang yang memilih investasi daripada pamer dianggap tidak menikmati hidup. Ini terjadi karena budaya kita menilai kesuksesan dari tampilan luar, bukan dari kestabilan finansial. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya tahu konsep keuangan sehat, tapi tidak berani menerapkannya karena takut dikucilkan atau dianggap berbeda. Mereka akhirnya memilih mengikuti arus yang sama, walaupun arus itu sedang membawa mereka ke arah yang salah. Ini bukan soal kurangnya ilmu, tapi karena secara sosial, sistem yang benar seringkali kalah pamor dibanding gaya hidup yang terlihat sukses. Bayangkan 2 orang dengan penghasilan yang sama, 3 juta rupiah per bulan. Yang pertama selalu merasa kekurangan, karena gajinya habis untuk kebutuhan bulanan dan sedikit hiburan sesekali. Ketika ada sisa, biasanya digunakan untuk membeli barang konsumtif yang sebenarnya tidak mendesak, gadget baru, baju diskon, atau cicilan tanpa bunga yang tampaknya ringan. Setiap bulan, ia bekerja keras hanya untuk kembali ke titik nol. Sementara orang kedua memutuskan menyisihkan 100.000 saja setiap bulan untuk membeli aset kecil, saham dengan nilai stabil dan dividen rutin. Meskipun terlihat kecil, dia konsisten. Dalam 3 tahun,
ia sudah memiliki satu portofolio yang bisa menghasilkan pemasukan tahunan pasif. Saat ada kebutuhan mendadak, dia tidak panik karena memiliki cadangan yang tumbuh. Perbedaan mereka bukan pada jumlah uang, tapi pada arah berpikir. Yang satu fokus mempertahankan gaya hidup saat ini, yang lain fokus membangun kestabilan masa depan. Waktu yang sama, gaji yang sama, tapi pilihan yang berbeda membawa mereka ke dua kondisi hidup yang sangat kontras. Banyak orang berlari sangat cepat, tapi tidak sadar bahwa mereka sedang berada di lintasan yang salah. Mereka bekerja mati-matian demi uang, tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini satu-satunya cara? Mereka menghabiskan waktu untuk mengejar uang, padahal uang tidak pernah kehabisan cara untuk menjauh dari orang yang tidak paham cara kerjanya. Di sisi lain, orang-orang yang tenang justru mempelajari sistem, berpikir tentang struktur jangka panjang, dan mengubah arah langkah mereka sejak awal. Mereka tahu bahwa dalam permainan uang, bukan kecepatan yang menang, tapi siapa yang tahu arah. Jika hari ini Anda masih merasa bahwa satu-satunya cara untuk hidup lebih baik adalah dengan kerja lebih keras, lebih banyak waktu, dan lebih banyak pengorbanan fisik, mungkin sudah waktunya mengubah pendekatan. Karena dalam banyak kasus, yang membuat orang tetap terjebak bukan karena kurang berusaha, tapi karena terlalu lama bertahan dengan cara berpikir yang tidak membawa kemana-mana. Rahasia orang kaya sebenarnya bukan rahasia. Mereka tidak menyembunyikan strategi, tidak menutupi langkah-langkahnya. Semua bisa dipelajari, semua bisa ditiru. Tapi tidak semua orang siap menjalankannya. Karena untuk bisa mengejar sistem, bukan uang. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk berbeda dari mayoritas. Dibutuhkan mental untuk menunda kepuasan dan kemampuan untuk berpikir jangka panjang. Banyak orang tahu ilmunya, tapi tetap memilih kenyamanan jangka pendek. Jadi sekarang, setelah semua ini dijelaskan, pertanyaannya bukan lagi, apa rahasia orang kaya, tapi berani nggak hidup kayak mereka? Karena ujung-ujungnya bukan uang yang jadi pembeda, tapi pilihan cara berpikir dan keputusan kecil yang diambil setiap hari.